Akhirnya ketemu di live Instagram, benar. Iya, kita satu alma mater ketemunya di sini sudah berapa tahun ini kita ketemu. Terima Sudah kasih dari sudah bulan meluangkan waktunya untuk bergabung di live Instagram untuk sharing santai bersama sahabat kita semuanya. Kita nanti bagi-bagi cerita mungkin ya. Oke, boleh dong ditulis di kolom boleh chat ya. kalian pada pagi hari ini lagi apa nih, teman-teman sahabat BK? Apa mungkin Ibu Ibu Wara mungkin mau menyapa sahabat BK di live Instagram Baik. pada pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, sahabat-sahabat BK, teman-teman BK, adik-adik, kakak-kakak atau mungkin ada yang bergabung atau nanti bisa menyaksikan kalau misalkan ke record ya. Salam kenal, saya Siti Munawaro dari Probolinggo. Kebetulan Bu Ani ini adalah teman saya ketika S1 di UIN Malang dan beliau satu kelas bersama saya itu sebelum saya pindah ya Bu Anik ya. Iya, Saya ya. pun sebelum saya pindah jadi satu kelas. Iya, sama-sama di psikologi UIN Malang. Ya, mohon maaf di sini kayaknya agak rame ya Bu ya. Bentar saya sapa. Mohon jangan rame dulu. Ya ini lagi memang di ruangan bimbingan konseling di lembaga kami. Jadi memang apa namanya kondisinya rame plus hujan juga. Jadi mudah-mudahan suasana atau cuaca hari ini mendukung banget untuk kejaringan. Iya. Ya, mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini akan berjalan lancar, koneksinya pun akan lancar ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar lah tentang topik kita pada pagi hari ini ya, Ibu. Betul. Mengubah Betul. insecure menjadi bersyukur. Nah, ini pastinya insecure ini menjadi fenomena di kalangan remaja yang tidak menutup kemungkinan bahwa remaja saat ini banyak mengalami uh, keadaan mental insecure ini ya, karena Betul. dampaknya pun bisa berakibat pada proses belajarnya, lingkungan sosialnya, ataupun kepribadiannya sendiri. Nanti kita bisa sharing-sharing langsung di akhir ya, 15 menit terakhir nanti kita ada sharing tanya jawab bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk saat ini mungkin Ibu Egi ya. Waro bisa menyampaikan insecure itu apa Instagram. sih? Ya, baik. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Sekali lagi matur nuwun atas kepercayaannya. Saya dilibatkan secara langsung untuk berbagi informasi. Berbicara tentang insecure itu sebenarnya di dunia remaja, khususnya pada anak-anak remaja itu sering kali ya ada kalimat, kok aku insecure ya? Bahkan bukan hanya remaja, ternyata ini kalau sekarang sudah merambah pada usia-usia mama-mama muda nih ya. Mama-mama muda itu juga setelah melahirkan, setelah punya anak, merasa kok aku insecure ya, gitu. Kok aku ngerasa insecure. Sebenarnya makna insecure itu sendiri bermakna rasa tidak aman gitu, rasa artinya sendiri secara secara apa namanya harfiah, maknanya insecure itu adalah tidak aman dan ini adalah bahasa-bahasa gaul yang memang sering digunakan oleh anak-anak milenial gitu. Nah, sebenarnya rasa yang tidak aman yang seperti apa? Apakah boleh seseorang merasa tidak nyaman ataupun tidak aman? Boleh, tetapi dalam batasan tertentu. Yang tidak boleh adalah insecure yang sampai benar-benar dia alami dan itu mengganggu terhadap pola hidupnya. Contohnya yang seperti apa? Ada tipikal misalkan merasa insecure kemudian sampai menyakiti dirinya sendiri. Ada yang merasa insecure sampai dia tidak mau apa namanya bersosialisasi dengan temannya. Nah, insecure yang bagaimana sih sebenarnya yang sangat-sangat tidak boleh itu adalah di mana mereka merasa terganggu baik secara psikis maupun secara kondisi fisiknya seperti itu. Ternyata insecure ini juga sangat berpengaruh atau berdampak terhadap kondisi sosialnya, terhadap pola hidupnya, terhadap fisiknya dia sendiri itu juga akan terdampak begitu jika memang tidak di apa namanya diarahkan dengan baik. Nah, berbicara tentang insecure itu pastinya ada beberapa gejala biasanya dinampakkan.
Pertama adalah orang yang mengalami insecure pada dirinya cenderung katarsis. Nah, wujud katarsisnya seperti apa? Maka dia akan mencoba menginsecurekan orang lain. Ada ya orang insecure tapi menginsecurekan orang lain. Contoh begini, karena dia merasa dirinya insecure, maka dia akan menjatuhkan bagaimana orang lain juga akan merasa insecure. Kamu sekarang kok gendutan ya, misalkan. Kamu sekarang kok jelek amat ya. Kamu sekarang kok tambah hitam dan sebagainya. Nah, ini adalah bisa jadi sosok yang mengatakan hal ini adalah orang yang juga sedang mengalami insecure itu sendiri. Ya, sebenarnya itu adalah wujud dia untuk melampiaskan, untuk mengeluarkan bahwa atau untuk menutupi apa yang dia rasakan gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah cenderung orang ini biasanya mengunggulkan dirinya, menceritakan apa kelebihannya kepada orang lain tanpa sadar, dan itu sering kali dia lakukan. Perlu sahabat-sahabat ketahui atau teman-teman ketahui bahwa orang yang insecure, orang yang mengalami masalah dalam dirinya cenderung akan menutupi dirinya ya, menutupi kekurangannya dengan cara yang berlebih. Maka dia akan berulang menyampaikan hal itu kepada orang lain. Nah, kemudian juga cenderung juga orang yang merasa insecure itu akan menyalahkan diri sendiri jika misalkan capaiannya atau keinginannya itu tidak tercapai dengan sempurna. Seperti itu. Dan orang yang insecure sebenarnya orang yang enggan untuk keluar dari zona nyaman, Bu Ani. Jadi siapapun dia yang insecure, dia hanya bisa menyalahkan, tetapi dia sebenarnya hanya merasa comfort gitu ya, merasa safe dengan kondisi saat ini, tapi dia nggak mau berubah. Karena orang yang mau berubah dalam kondisi dari posisi nyaman dia, orang yang mau berubah dari posisi dia misalkan, oh orang itu ternyata lebih pinter ya, oh ternyata temanku lebih pinter ya, oke lah, itu aku harus lebih semangat, belajarku harus berubah. Nah, tidak, halo, ya tidak akan terjadi yang namanya insecure. Oke, sepertinya barusan ada gangguan connecting ya. Iya. Nah, ketika seseorang misalkan dia mau berubah walaupun dia misalkan melihat orang lain lebih unggul, itu nggak insecure. Tapi orang insecure cenderung tidak akan mau keluar atau tidak akan berbuat apa-apa atau dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Dia memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Orang insecure, kalau misalkan dia merasa benar-benar sudah di titik yang memang dia tidak mampu, dia rasa percaya dirinya sangat rendah, bahkan bisa jadi seperti yang saya sampaikan di awal, dia tidak akan mau atau akan mengganggu pola hidup dia dalam bersosialisasi. Misalkan ada seseorang atau seorang siswa, misalkan dia insecure karena mungkin dia pernah mengalami yang namanya bullying, atau dia pernah mengalami hal-hal yang mungkin tidak nyaman, atau memang dalam dirinya terjadi irrational belief atau keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga kita misalkan, yuk kita diajak temannya, kita ngumpul yuk, dia cenderung akan menolak, dia cenderung akan menghindar. Kenapa? Karena memang dia merasa tidak percaya diri untuk bergabung, seperti itu ya. Dan insecure ini sebenarnya bisa diakibatkan karena banyak hal ya, karena banyak faktor. Apakah memang dia pernah menjadi korban bullying seperti yang saya ceritakan, atau korban perundungan, atau karena memang ada suatu hal yang membuat dia kemudian agak sedikit shock ya, ada kejadian yang membuat dia sedikit shock dan itu tidak sesuai dengan kenyataan apa yang diharapkan. Nah, itu adalah beberapa penyebab orang mengalami insecure. Atau juga dia misalkan ada pernah mengalami namanya penolakan ya. Contoh misalkan anak-anak muda nih ya, anak-anak remaja. Pastikan Mbak Anik juga sudah tahu tentunya bahwa anak remaja itu cenderung untuk misalkan suka sama lawan jenis, atau dia juga cenderung untuk ingin menyampaikan sesuatu atau menunjukkan eksistensinya. Tetapi pada kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika dia menyatakan, ternyata ditolak oleh yang bersangkutan atau oleh orang yang dia sukai. Atau ketika dia ingin menunjukkan eksistensinya, ternyata malah tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang juga ternyata dapat memicu seseorang merasa insecure, seperti itu. Kemudian juga ini juga biasanya terjadi penyebab ini atau rasa insecure ini terjadi kepada sosok yang mungkin memiliki karakter perfeksionis gitu ya, memiliki karakter yang dimana segala sesuatunya harus sempurna gitu.
Nah, ketika orang tersebut ternyata tidak bisa melakukan secara sempurna, maka secara otomatis dia akan mengalami insecure. Nah, apa kalau misalkan kemudian terjadi insecure, apa dampak, mohon maaf, resikonya apa begitu ya? Resiko insecure pastinya adalah satu, jika itu kepada fisiknya bisa juga mengganggu terhadap fisiknya. Karena dia misalkan psikosomatis, dia berpikir, dia cemas, dia stres, maka secara otomatis dia enggan makan. Enggan makan artinya dia ya udah males mau untuk mengatur pola hidup dia sehatnya. Sampai pada titik jika memang dia sampai secara psikisnya mengalami depresi atau gangguan kecemasan yang akut, bisa jadi dia akan menjadi orang yang melukai dirinya gitu ya, melukai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa tidak berguna, tetapi dia tidak mau keluar dari zona itu. Nah, itu yang akan menjadi masalah sebenarnya. Dan juga bagaimana dengan orang yang pernah mengalami traumatis ya? Apakah dia juga akan pernah mengalami atau mengalami insecure juga? Bisa jadi juga orang yang traumatis juga akan mengalami rasa insecure itu sendiri. Nah, harusnya bagaimana? Begitu ya Bu Ani ya, yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Eh, Kalau sudah di posisi insecure adalah pertama, bagi teman-teman yang merasa insecure, coba deh pertama tips dari saya adalah lakukan dulu yang namanya mungkin bahasa saya bercermin pada diri ya. Bercermin pada diri itu gimana? Apakah bercermin makna yang sesungguhnya? Boleh. Kita lihat di dalam diri kita gitu ya. Bahwa sebenarnya banyak hal yang orang lain tidak miliki dari diri kita. Dan satu hal yang harus dipahami bahwa Allah menciptakan semua hambanya pasti ada perbedaan. Tetapi di balik perbedaan itu pasti ada sebuah kekuatan ataupun potensi yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda pula seperti itu. Misal nih, ada anak ngerasanya sekarang anak-anak sekarang teman-teman saya Bu, remaja-remaja sekarang pada cantik-cantik, mereka langsing-langsing. Tapi kenapa ya Bun, saya anaknya karena memang mungkin keluarga saya rata-rata orangnya gendut-gendut, saya gendut sehingga saya selalu dibully sama teman-teman. Saya nggak punya rasa percaya diri begitu. Jangan salah, terkadang bahwa orang berteman, orang bersahabat itu bukan dilihat hanya secara fisik. Ada kalanya orang-orang yang memang tulus itu akan melihat bagaimana karakter. Jika memang dia karakternya baik, ya walaupun gendut dia humble, dia hangat, apalagi dia didukung dengan prestasinya yang bagus, orang tidak akan pernah lagi melihat sosok fisiknya, tetapi akan melihat bagaimana sih sebenarnya anak ini begitu nyaman diajak berkomunikasi. Bagaimana anak ini ternyata luar biasa keren ketika dia harus mengerjakan soal-soal yang ada. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwasanya eh, tips yang pertama tetap lihat dan bercerminlah pasti dalam dirimu atau dalam diri Anda, siapapun Anda yang mungkin saat ini ikut ataupun menyaksikan ataupun bergabung merasakan rasa insecure, maka secara otomatis ya lihat dulu, tanyakan bahwa oh ya aku punya kelebihan yang orang itu tidak punya gitu ya, pasti itu ada pasti. Cuman mau tidak kita mencari itu yang menjadi masalah gitu. Nah kemudian tips yang kedua, kalau dia udah tahu, ternyata masih terjadi nih perdebatan dalam diri saya ketika saya keluar, ternyata insecure saya muncul lagi gitu ya, rasa nggak nyaman saya muncul lagi begitu ya. Nah akhirnya ketika seperti itu maka yang dilakukan apa? Tips kedua adalah penerimaan dulu. Penerimaan yang dimaksud bagaimana? Katakan secara self talk dalam dirinya, oh iya ya, saat ini sebenarnya aku hanya kecewa. Apakah benar aku merasa nggak percaya diri karena diriku, atau sebenarnya aku kecewa karena suatu hal? Dipikir lagi, di self talk lagi, oh ternyata aku merasa seperti ini karena aku ditolak oleh seseorang, atau oh ternyata aku berlaku seperti ini karena ketika aku dibully aku diem aja, sehingga teman-teman merespon atau mengira kalau aku dibully maka hal ini adalah hal yang lumrah karena aku selalu diam. Beda ketika misalkan oke, kalau aku udah posisi seperti itu berarti aku harus mencoba untuk melawan atau aku buat sekalian buruan untuk memunculkan rasa percaya diri. Jadi tips kedua adalah penerimaan untuk melakukan self talk dengan dirinya seperti itu sampai benar-benar memahami di posisi mana dia saat ini berada. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, ketika seseorang merasa insecure, maka
satu-satunya hal yang bisa menguatkan adalah bagaimana kondisi spiritual atau religius seseorang. Artinya apa? Kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Apa iya Allah menciptakan seseorang itu sampai sebegitu buruknya? Padahal kita tahu bahwa sebuah proses Allah menciptakan satu jari saja itu begitu terstrukturnya, begitu rapinya, begitu anggunnya Allah menciptakan gitu ya. Walaupun modelnya mungkin berbeda, tetapi Allah dalam prinsipnya tetap menciptakan siapapun manusia atau hambanya itu dengan terstruktur yang luar biasa keren, luar biasa baik. Dan Allah sudah janjikan, maka Allah tidak melihat siapa hambanya dengan secara fisik, tapi Allah hanya melihat sejauh mana ketakwaan seseorang, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita perkuat Bu Ani, kalau khususnya bagi teman-teman yang agamanya Muslim. Tapi saya pikir agama kita, apapun agama kita, pasti mengajarkan bahwa Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi manusia dengan pribadi yang baik. Itu yang diharapkan gitu, sehingga pola keseimbangan hubungan kemanusiaan semuanya akan berjalan baik. Kalau seandainya masih terjadi ternyata 3 tips ini masih dirasa belum mampu mengangkat insecure-nya, maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah yang sudah kamu perbuat begitu. Jangan-jangan tips yang diberikan itu tidak ada yang dilakukan. Jangan-jangan ketika self talk masih belum menemukan bahwasanya apa penyebab kamu merasa insecure seperti itu. Atau bahkan mungkin juga yang ketiga, jangan-jangan rasa syukur kamu nih yang kurang. Kalau rasa syukurnya kurang, artinya apa? Artinya kedekatan kepada Tuhan ya. Kedekatan diri kita kepada Tuhan itu juga berkurang gitu ya. Bisa jadi hal spiritual kita bisa dikategorikan itu lemah seperti itu. Nah, untuk itu kalau ngomong tentang insecure ini sebenarnya memang hal yang sangat dikhawatirkan kalau sampai tidak diarahkan oleh orang-orang yang memang expert ataupun orang-orang yang memang paham tentang ini. Bagi anak remaja mungkin Wani ngomong insecure itu hal yang lumrah atau bahkan terkadang mereka bisa jadi nggak paham dengan kata insecure, makna insecure sendiri. Dikit-dikit kok aku insecure, padahal insecure itu tidak semudah itu ya gitu. Atau mereka sebenarnya hanya mengatakan kok aku nggak bisa ya seperti mereka, tapi kalau dalam dirinya ngomong oke, aku nggak bisa seperti mereka, tapi aku harus buktikan bahwa aku bisa lebih baik dengan cara aku harus belajar, dengan cara aku harus tunjukkan prestasiku, dengan cara yang positif lah ya, bukan lari atau malah melakukan hal-hal yang negatif. Saya pikir itu bukan insecure lagi gitu, ya. Jadi sangat berbeda makna insecure. Begitu Bu Ani mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi memang insecure ini kita boleh ya insecure, tapi boleh. jangan berlama-lama seperti itu ya Ibu ya. Jadi Iya. memang insecure ini memang banyak sekali dampaknya bagi kondisi mental kita sendiri dan lingkungan sosial kita. Dan tadi sudah dijelaskan tentang tips-tips yang sangat menarik yang boleh kita nanti sahabat beta dicoba ya. Bagi kalian yang merasakan kok saya insecure ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, insecure itu beda dengan kata-kata kok saya merasa insecure, itu belum seperti pandangan kalian insecure, belum tentu kalian insecure. Jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Waro tadi, tips-tipsnya adalah salah satunya adalah tentang self talk ya Ibu ya. Self talk sendiri mungkin sahabat BK mungkin ada yang belum paham tentang self talk. Jadi berbicara Ibu ya, berbicara kepada diri sendiri, menyemangati diri sendiri, itu adalah self talk salah satunya. Dan juga salah satu tipsnya juga ada tentang religius. Nah ini Ibu yang perlu siswa-siswi mungkin sahabat beta semuanya yang perlu lagi religiusnya ditingkatkan seperti itu ya Ibu ya, untuk meningkatkan untuk menjauhkan kita dari kondisi mental insecure ini. Kalau misalnya Ibu ini mungkin saya bisa sharing lagi ya. Tadi sempat sebelum IG Live ini saya sempat mengadakan untuk mengukur sejauh mana sih siswa-siswa SMKN 1 Sumeneb ini insecure. Ternyata cukup banyak yang merasakan insecure. Dari jumlah yang menjawab itu adalah 65% lah. Jadi lumayan banyak ya di lingkungan remaja itu. Dan salah satunya adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya mereka itu kok saya tidak seperti
anak-anak yang lain yang serba bisa. Nah, itu. Gimana anak-anak yang mulai remaja ini yang merasakan awalnya mungkin sepele, awalnya mungkin biasa-biasa saja, tetapi karena ada terus tekanan, semakin perasaan ini semakin menjadi mengganggu ke proses belajarnya, sosialnya. Itu mungkin bisa diberi tipsnya untuk di luar. Iya. Sekali lagi ya, memang tadi salah satu hal yang halo, ya, kenapa terjadi insecure? Saya tadi sempat mengungkap bahwa insecure itu terjadi karena ada pola pikir atau keyakinan yang salah. Dalam bahasa kita, dalam bahasa psikologi itu dikenal dengan irrational belief. Irrational belief itu apapun keyakinan, apapun pikiran yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, apapun perasaan yang kita ciptakan sendiri, dan itu salah gitu ya, maka itu dikatakan irrational belief. Contohnya yang seperti apa? Contoh, kadang-kadang kita merasa, karena misalkan kita contoh kecil aja, misalkan kita mau ngobrol nyapa temen, hai, ternyata temen kita nggak menjawab. Nah, itu terkadang kita sudah langsung berasumsi, kita langsung berpikir, dia kenapa ya, apa aku udah salah, apa aku ada ini. Terus kalau memang tipikalnya ini introvert, dia akan berpikir terus seakan-akan dia yang salah. Padahal temennya tadi, kenapa dia nggak menjawab? Karena lagi bingung, dia lagi banyak pikiran gitu ya. Sebenarnya dianya yang temennya tadi nggak jawab nggak apa-apa. Nah, inilah yang terkadang sering terjadi pada usia-usia remaja, Ibu Ani. Kenapa remaja atau kenapa usia anak, usia di 12 tahun ke atas sampai usia 18 tahun atau 19 tahun itu masih banyak merasa insecure? Karena secara medis, ini juga tambahan wawasan ya sahabat-sahabat Tika. Secara medis, otak depan dari usia anak sampai usia 18 tahun itu belum, usia 21 tahun itu belum sempurna. Artinya apa? Dalam otak kita itu ada otak belakang, otak tengah, otak depan. Itu semuanya punya bagian-bagian atau fungsi-fungsi tertentu. Otak depan itu fungsinya adalah dia sebagai controlling, dia sebagai pembeda dalam memutuskan suatu hal. Nah, ini belum matang. Jadi ibarat buah nih, mangga, Bu Ani, kalau belum matang itu, tapi dia juga bukan kecil, tapi dia belum matang. Rasanya gimana, Bu Ani? Rasanya setengah ini ya, masih banyak Masam-masam gitu ya, agak manis masam gitu ya. Nah, makanya dikenal kenapa anak remaja itu terkenal dengan sebutan seger gitu ya, karena memang ibaratnya buah, masam juga nggak masam banget gitu ya, manis juga nggak manis banget, jadi ya, rasanya nano-nano seperti itu, rasa-rasa kecut-kecut manis gitu. Nah, seperti itu, ibaratnya seperti itu, otak depannya juga masih belum matang. Kemudian ketika terjadi suatu masalah karena otak depannya belum matang, maka cenderungnya dia belum bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kadang mereka masih ambigu juga, ya. Kadang mereka cenderung, kenapa anak-anak juga kemudian di usia-usia itu cenderung sering ikut-ikut temennya. Kalau temennya ini mereka ikut bergabung. Kenapa ada hal-hal yang sering viral gitu ya? Viral rata-rata itu juga dilakukan oleh anak-anak usia 18 tahun karena memang di usia itu mereka sekali lagi otak depannya belum matang. Nah, ketika otak depan belum matang, apa dampaknya? Dampaknya adalah maka secara psikologis kematangan emosionalnya juga belum sempurna. Nah, kemudian karena kematangannya belum sempurna, secara otomatis irrational belief-nya juga akan sering muncul, sering menduga-duga, sering kemudian berasumsi negatif. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalkan sering anak ini insecure, dikit-dikit insecure. Ya kalau insecure terus tapi tanpa penanganan, Bu Anik, ini yang bahaya, gitu ya. Tanpa penanganan baik dari dirinya ataupun orang bantuan, layanan bantuan, maka ini berbahaya. Sebenarnya Bu Anik, siapa sih yang bisa menyelesaikan atau menyembuhkan sakit seseorang ya, terutama kondisi psikis atau kondisi mental seseorang? Jawabannya adalah diri sendiri. Nggak ada ceritanya seorang psikiater, nggak ada ceritanya seorang psikolog itu bisa langsung menyembuhkan seseorang. Mereka adalah layanan bantuan. Sekali lagi, mereka adalah layanan bantuan. Maka siapa yang bisa menyembuhkan? Pastinya dirinya sendiri atas izin Allah, gitu, atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Bu Ani. Jadi, anak yang mengalami insecure dipastikan bahwa dia berarti ada irrational belief yang salah.
Nah, kalau ngomong tentang irrational belief, ini sebenarnya banyak teknik, banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau bagi guru BK ataupun teman-teman BK, biasanya itu menggunakan pendekatan konseling, pendekatan yang namanya bisa menggunakan REBT, gitu ya, dikenal memang tokohnya REBT, Rational Emotive Behavior Therapy itu tokohnya adalah Ellis ya. Ellis ini memang mengajarkan atau mengungkapkan bahwa orang yang bermasalah itu karena memang keyakinannya yang salah. Maka caranya bagaimana? Maka caranya keyakinan yang salah yang tadi salah harus dibetulkan gitu loh. Keyakinan dirinya yang salah bahwa dirinya misalkan katanya kalau gemuk itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sekarang hitam, itu salah gitu loh. Orang menilai, sekali lagi yang menilai adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Tetapi karena insecure itu muncul dari dirinya sendiri, itulah yang kemudian harus dirubah, itu harus direprogram ulang. Pikiranmu salah gitu loh. Coba kita lihat, banyak kan artis yang sebenarnya secara fisik juga nggak cantik-cantik amat, misalkan. Banyak juga artis yang sebenarnya nggak terlalu good looking, tapi karena humble, karena dia cerdas, gitu ya, karena dia pinter, terutama misalkan pembawa berita atau apapun, tetap aja enak, mendengarnya enak dan orang juga suka, gitu. Jadi jangan salah, gitu, jangan salah bahwa pendapat orang lain itu bisa jadi memang berbeda-beda. Tapi nggak usah didengerin kalau memang itu sesuai dengan diri kita dan kita bisa merubah, ya cukup aja jadikan itu sebuah motivasi. Tapi kalau memang kita nggak bisa merubah karena memang sudah ada yang namanya kodrat atau takdir, ya sudah kita cari peluang-peluang positif lainnya. Saya boleh sedikit cerita nggak Bu Ani? Pengalaman saya dulu pernah insecure. Oke. Mungkin Bu Anik tahu ya, saya karena teman saya kan tahu sendiri dikenalnya dari dulu cerewet ya Bu Anik ya. Iya, cerewet. Dan itu cerewet saya itu dulu sering saya dikatakan oleh teman-teman di sekolah, baik itu mulai dari SMP, SMA, saya, waro cerewet gitu ya. Apakah saya tidak merasa insecure? Pastinya dong. Kadang saya merasa sudah langsung diem karena pada saat itu nggak ada bantuan ya untuk diri saya diem. Saya akan cenderung diam dan tidak akan berbicara dengan siapapun gitu ya. Terlebih karena mungkin tipikal saya orang introvert sebenarnya, cuman karakter cerewetnya itu melekat gitu. Tapi suatu hari kemudian saya berpikir, kalau saya hanya diam, justru saya akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh teman-teman saya. Kenapa begitu? Gitu ya. Kenapa saya semakin ditinggalkan oleh teman-teman saya ketika saya merasa cerewet saya itu, ketika saya diam, mengambil langkah diam gitu ya. Karena ketika misalkan teman saya mau ngomong sama saya hanya mengangguk, saya hanya menggeleng karena saya udah males ngomong. Mereka juga akan bertanya, lah Waro kenapa? Kok sekarang diajak komunikasi kayak gitu? Akhirnya mereka cenderung menjauh, cenderung menghindar. Kenapa? Dikhawatirkan saya mungkin dalam kondisi saya sedih. Mungkin mereka melihat saya dalam kondisi yang berbeda. Nah, sedangkan saya muncul lagi perasaan berbeda. Mereka sekarang semakin menjauh. Nah, ini orang yang insecure akan semakin menambah dirinya insecure. Tapi pada akhirnya saya berpikir begini, ya Allah, apa iya saya adalah hamba-Mu yang seperti ini? Apakah iya saya adalah hamba-Mu yang dibenci dan dihujat oleh banyak orang? Saya lakukan yang namanya self-talk tadi, saya berbicara dengan diri saya. Kita tahu, saya tahu Rasulullah itu adalah makhluk sempurnamu, adalah ciptaan sempurnamu, tapi masih banyak yang begitu membencinya. Bahkan beliau menerima banyak hal yang menyakitkan gitu ya. Itu adalah makhluk sempurna, siapa saya? Saya sosok yang cerewet dan ini memang sudah bawaan saya. Saya kalau tambah diem, saya kayak anak judes buat gitu ya. Makanya teman-teman menjauh kalau saya diem karena dikhawatirkan mungkin saya dalam posisi sedih gitu. Akhirnya yang terjadi ketika saya setak, oh ya, ternyata mereka menjauh itu karena diri saya sendiri dan sebenarnya mereka mengatakan cerewet itu ya memang saya cerewet. Terus bagaimana supaya saya nggak dibully, supaya saya nggak merasa insecure? Saya berpikir, oke, bagaimana kalau cerewet saya alihkan kepada hal yang positif. Nah, akhirnya pada saat itu di SMA saya ingat betul, saya ikut kursus bahasa Inggris, Wani. Ikut kursus bahasa Inggris, dalam waktu 6 bulan saya udah langsung naik level, sampai pada akhirnya 1 tahun saya udah jadi mentor. Dan saya adalah mentor termuda saat itu, dan ternyata cerewet saya itu fungsinya adalah untuk ngomong kan pastinya, arahnya untuk ngomong. Maka tentang vocabulary, tentang hal ngomong bahasa Inggrisnya, saya akhirnya lebih cepat dibanding teman-teman. Untuk conversation saya hanya lebih bagus dibanding teman-teman. Itu dampak cerewet gitu ya. Yang awalnya nilainya negatif menjadi positif. Nah,
sampai pada detik ini Bu Ani, alhamdulillahnya saya diamanah menjadi trainer, menjadi narasumber, bahkan instruktur nasional itu ya karena kalau saya kembali ke diri saya masa lalu, ini adalah efek cerewet saya yang dulu saya merasa insecure gitu loh. Ternyata ketika kita mau bersyukur, ketika bisa melihat diri kita bahwa ini bagi orang lain atau bagi orang lain mungkin adalah hal nilai negatif, tapi bagi saya jadikan hal yang positif, maka tidak ada lagi yang namanya insecure ya. Maka yang ketiga adalah saya keluar dari zona yang tidak nyaman tadi, zona yang harusnya saya hanya merasa aku insecure, nyalakan diri sendiri dan sebagainya. Nah, saya harus keluar dari itu semua. Bahasanya memang ini adalah ciptaan Allah, ini adalah pemberian Allah yang luar biasa. Karena izin Allah saya diberi kecerewetan ya. Cerewet itu akhirnya kan ngomongnya kosakatanya lebih banyak gitu ya. Otomatis cara berpikirnya mungkin juga bisa terkategorikan lebih cepat gitu. Sehingga ternyata ini adalah anugerah yang luar biasa. Bahkan saat ini banyak di sekitar saya ngomong, saya kok nggak bisa ya kayak sampean, sama ngomongnya enak aja kayak orang hasiman katanya gitu. Sekali ngomong keluar gitu. Nah, padahal mereka belum tahu bahwa saya dulu juga pernah mengalami yang namanya insecure. Betul-betul Oke, sekali. begitu Bu Ani. Sarinya sangat luar biasa ya. Jadi ini pengalaman dari pengalaman langsung dari orang yang mengalami insecure juga ya Ibu Warah ya. Dari tipikal anak remaja yang cerewet ternyata juga menyebabkan datangnya insecure pada diri kita. Nah, tetapi ketika kita mau mengubah rasa insecure kita itu yang menganggap diri kita kok beda, diri kita kok tidak sama dengan orang lain, tetapi kita menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Seperti itu ya Ibu Wara ya. Betul, betul. Ya, kira-kira apa sih kelebihan saya? Mungkin karena banyak juga Ibu Wara, jadi siswa-siswa SMKN 1 Sumeneb itu ketika melihat apa namanya, ketika ada lowongan pekerjaan gitu ya, ketika ada kata-kata good looking, nah mereka langsung saya merasa insecure gitu karena saya merasa tidak good looking. Nah itu karena tidak semuanya lowongan pekerjaan ataupun pertemanan, lingkungan sosial tidak semuanya apa yang kalian pikirkan. Sebenarnya ketika kalian menawarkan diri, ini loh kemampuan saya, ini loh kelebihan saya, itu yang akan menjadi nilai plus kalian. Jadi ini inti dari topik kita pagi hari ini, mengubah insecure menjadi bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki, atas potensi yang kita miliki. Jangan takut untuk mengembangkan diri, mencoba sesuatu hal baru, seperti yang Ibu Waroh tadi ceritakan. Dari tipe anak remaja yang cerewet, akhirnya ikut kursus bahasa Inggris, yang ternyata cerewetnya itu menjadi hal yang sangat luar biasa ya Ibu ya, mengubah diri kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Iya, luar biasa sekali sharing pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Hidayati, ini guru BK SMA N1 Lentang. Bagaimana kalau kita menemukan orang yang mengalami insecure dengan tiada hentinya dia memukul kepalanya sendiri? Itu sudah masuk kategori apa itu? Baik, ini sebenarnya sudah kategorinya sudah kalau ada misalkan ada level dia udah berat ya. Karena apa? Karena sampai sudah menyakiti diri gitu ya. Karena yang bertanya adalah Ibu Sri selaku guru BK ya. Pastinya kita akan coba ngobrol dari sisi kajian teoritik begitu ya, atau dari sisi keilmuan. Penanganan insecure kalau pertama karena dia menyakiti diri, maka yang harus dihentikan adalah pengkondisian lingkungan yang bisa mengganggu atau mendukung dia menyakiti dirinya sendiri. Atau bahasa kita kalau dalam analisis perilaku itu ada namanya antisiden ya. Antisiden itu berarti insiden itu dia kondisi lingkungan apapun yang mendukung terhadap suatu hal gitu. Nah, itu yang harus kita jauhkan dulu supaya dia tidak bisa melukai diri. Tergantung dia melukai diri atau tadi memukul kepala kalau nggak salah ya pertanyaannya ya. Nah, memukul kepala, maka harus diciptakan bagaimana dia juga harus ada pendamping. Kemudian yang kedua, ini sudah mengalami yang namanya kecemasan. Kalau sampai histeria, kemudian sampai kecemasan, maka dibutuhkan yang namanya bantuan obat penenang. Kalau mau direferal ke psikiater enak, itu pastinya nanti akan diberi yang namanya antidepresan. Tapi kalau misalkan tidak pun, kalau memang ibu sendiri merasa mampu untuk melakukan,
pada saat si anak kondisi tenang dan terkontrol, coba lakukan komunikasi dengan pendekatan Alice ya, baik ataupun pendekatan-pendekatan yang berbasis pada emotif behavior gitu. Jadi emosinya kita gali. Apa sih yang menjadi penyebabnya anak ini sampai melakukan seperti itu? Maka kita cari titik irasionalnya di mana. Kita cari titik keyakinan yang salahnya, penyebabnya apa. Ketika udah ketemu penyebab irasionalnya, ketika sudah ketemu penyebab dia merasa keyakinan salahnya itu apa, maka disitulah kemudian lakukan juga yang namanya teknik-teknik yang untuk memperkuat ataupun teknik-teknik untuk menanyakan kembali kenapa kamu melakukan hal ini atau kenapa kamu merasa seperti itu, karena misalkan bla 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 bla. Oke, kemudian apa yang kamu lakukan kalau kamu misalkan inginnya adalah A, misalkan jalurnya adalah A B C, misalkan ya kamu inginnya C tapi kamu tidak melakukan A dan B tapi justru melakukan Z, apakah Z itu nanti bisa sampai ke C? Itu ya ibarat atau analoginya seperti itulah, misalkan ini adalah sebuah huruf. Jadi ketika ada anak seperti itu tetap lakukan pendampingan, tapi sekali lagi ibu-ibu guru ataupun bapak ibu guru, jika memang si anak sudah kategorinya depresi atau histerianya sudah akut, tolong kita nggak usah menangani sendiri. Kita tidak mampu. Dia butuh penenang, dia butuh antidepresan. Maka referral kepada siapa? Kepada psikiater untuk mendapatkan obat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dia secara psikis dia sampai mengalami yang namanya gangguan psikotik ya. Karena ada memang klien saya khususnya ada yang sampai karena dia merasa pernah dibully, kemudian merasa insecure dan sampai pada titik dia psikotik. Ya, di PPDGJ ada, di PPDGJ 8 ya atau 10 sekarang terbarukan, itu langsung aja di referral kepada psikolog seperti itu. Itu boleh gitu. Karena kapasitas kita sebagai seorang guru BK hanya kepada anak-anak yang dengan kategori perilaku bermasalah tapi kondisi mental yang sehat. Jadi ketika dia sudah perilaku bermasalah, kondisi mentalnya nggak sehat, harus segera direferal. Seperti itu. Oke, karena mereka para psikolog sudah punya cara bagaimana untuk memberikan treatment ataupun intervensi kepada anak yang mengalami demikian. Kalau dia atau ibu melihatnya misalkan kan ada tuh anak yang hanya untuk mencari perhatian, memukul-mukul kepalanya itu dilakukan di depan orang tertentu hanya untuk mencari perhatian, maka caranya jangan berikan respon. Jangan direspon. Kalau misalkan sampai menyakiti berdarah baru direspon. Kalau misalkan belum, bisa jadi ini anak hanya ingin diperhatikan, hanya ingin membuat-buat seperti itu. Maka jangan berikan perhatian itu, jangan. Kita nggak usah panik. Tetap aja kita lihat sejauh mana sih anak ini, apa sih motifnya. Nah itu yang terpenting. Sebagai guru BK harus paham dulu motif ini anak apa, tingkat depresinya sudah separah apa, atau tingkat apa sampai ada histeria atau arahnya ke psikotik atau dia sampai ke depresi akut. Nah ini hal yang saya pikir berbeda Bu Anik. Jadi lihat konteks dari kasusnya dulu seperti apa. Kalau misalkan ringan dia hanya sesekali memukul, itu tadi yang saya lakukan adalah reframing atau reprogramming terhadap rasional beliefnya. Irasional menjadi rasional beliefnya gitu. Ya, seperti itu Bu Dewi. Nanti ini juga bisa menjadi ilmu buat kita semua sebagai guru BK ya khususnya. Monggo silakan jika ada siswa-siswi yang mau bertanya silakan langsung ditulis di kolom chat ya. Jadi Bu Waro sangat menarik sekali ya tentang insecure ini ya di kalangan remaja, karena insecure ini juga bukan masalah remaja saja, ternyata masalah anak-anak. Seperti anak saya sendiri yang sekarang sudah umur 12 tahun itu tingkat SD pun merasa insecure gitu. Karena mungkin dari perilaku seperti yang Ibu Waro tadi sampaikan bahwasanya insecure itu muncul karena kadang ada perilaku bullying di lingkungan teman sebayanya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada siswa atau seorang remaja, seorang anak yang merasa insecure, pertama kali pikiran itu muncul, kok saya tidak sama dengan orang lain, itu harus datang ke siapa? Ke orang tua kah? Ke guru atau ke teman gitu, seperti itu. Orang yang dirasa pertama adalah orang yang tepat ya. Orang yang tepat itu ada standarnya. Orang yang tepat itu standarnya adalah satu, dia merasa nyaman. Yang kedua, orang yang memang mampu mengarahkan. Terkadang begini Bu Ani, apakah boleh ke teman? Kalau memang temannya adalah teman yang tepat, yang tidak ember, yang tidak menjerumuskan, gitu ya kategori tepat. Saya bilang tadi ada standarnya.
maka boleh, karena terkadang seseorang bercerita, seseorang mengeluarkan emosi negatifnya itu tidak selalu butuh nasihat. Kadang mereka hanya butuh didengar, ya kan? Kadang mereka hanya butuh didengar. Ketika mereka didengar sudah cukup, kadang mereka udah plong rasanya dan mereka tidak akan berbuat yang macam-macam, gitu ya. Tapi yang bahaya adalah ketika mereka tidak datang kepada orang yang tepat, gitu. Kalau misalkan datang ke gurunya boleh nggak? Sangat boleh kalau memang itu adalah orang yang tepat. Ke guru BK, ya, misalkan selain guru BK boleh nggak Bu? Boleh. Selama sekali lagi saya kategorikan orang yang tepat itu dengan standar yang memang standar satu, beliau betul-betul paham kondisimu. Yang kedua, kamu merasa nyaman dengan beliau, dalam tanda petik nyaman bukan berarti ada rasa loh ya, beda. Ada rasa dengan nyaman beda. Nyaman itu ya seperti kita ke orang tua. Kalau memang ke orang tuanya bagaimana? Itu lebih baik kalau memang kamu merasa nyaman dengan orang tuamu. Tetapi kita lihat tipikalnya dulu, orang tuamu langsung sikapnya agresif enggak? Orang tuamu langsung reaktif enggak? Kadang kan ada orang tipikal orang tua, anak niatnya bercerita, berkeluh kesah, mencari solusi, orang tuanya malah marah-marah sampai marahin tetangganya. Atau malah ngelabrak yang bersangkutan. Nah ini kan justru nggak nyaman, akhirnya anak merasa nggak nyaman dan nggak tenang. Artinya kamu boleh datang kepada orang yang nyaman dan tepat, itu ya, yang kamu rasa aman dan tepat, itu boleh. Kalau di sekolah memang lebih tepatnya adalah kepada guru BK, Bu Ani. Kenapa? Karena guru BK pastinya sudah memiliki yang namanya standar ini ya, kompetensi untuk bimbingan dan konselingnya. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang insya Allah dengan karakter yang menerima dengan tulus, genuinnya, kemudian humble, komunikasinya efektif. Tapi kalau misalkan ngerasa bahwa ada guru BK-nya yang mungkin nggak seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menyelesaikan masalahmu dan carilah orang yang tepat. Itu menurut saya. Luar biasa Oke. sekali ya. Satu lagi Bu Ani, tadi Bu Ani sempat cerita ya, ketika ada kondisi anak SMK itu kalau cari pekerjaan biasanya ada tulisan yang good looking yang dicari ya, gitu ya. Betul sekali. Oke. Itu yang bikin insecure. Iya, biasanya muncul kok insecure. Boleh, insecure itu boleh. Kembali lagi ke formula awal tadi yang saya sampaikan, insecure itu boleh. Tapi kalau dia dijadikan sebuah motivasi. Oke, aku nggak good lookingnya kenapa? Oh, selama ini aku rebes misalkan ya. Aku selama ini rebes, nggak pernah bedaan, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, kalau memang kalian adalah anak perempuan yang memang sudah diajarkan secara muslimah merawat dirinya. Merawat diri itu bukan berarti terus bedaan sampai tebel sampai ini, enggak juga kan? Tapi bagaimana dia merawat dirinya secara bersih, dia merawat dirinya menjadi rapi dan harum gitu ya. Saya pikir good looking itu perusahaan tahu tidak harus orang yang cantik gitu. Karena ngomong cantik itu relatif banget gitu loh. Mungkin saya dan Bu Ani kategori orang yang cantik gitu ya. Ada yang ngomong cantik, tapi kadang kita berpikir enggak, aku nggak cantik, banyak tuh yang lebih cantik gitu ya. Akan selalu seperti itu, manusia itu akan selalu seperti itu Mbak Ani. Jadi merasa nggak puas dengan kondisi dirinya. Tapi saya bersyukur, saya merasa bahwa diri saya cantik saat ini Bu Anik ya. Nah, orang lain nggak setuju nggak masalah, yang penting saya merasa bahwa diri saya saat ini cantik gitu ya. Cantik kenapa? Karena setidaknya saya sudah niatkan diri saya sudah rawat diri saya sudah bersihkan diri saya sudah perkara nanti misalkan Allah takdirkan masih ada benjolan dan macam-macamnya, itu sudah takdirnya gitu loh, saya pikir begitu. Jadi insecure itu boleh dalam kapasitas untuk memotivasi dirinya menjadi lebih baik, ya. Tapi dengan tidak cara yang curang, gitu ya. Kadang ada merasa insecure, dia ingin mencapai itu, keluar dari zona nyamannya, tapi dengan cara yang salah. Ini yang bahaya juga. Ya, sekali lagi, cara terbaiknya adalah syukuri dirimu dan bahagiakan dirimu, dan juga kalau misalkan memang terjadi sangat parah, maafkan dirimu kalau itu memang kecewa. Kenapa? Memaafkan orang lain itu mudah, Bani. Sangat mudah. Tetapi memaafkan diri lah yang paling susah. Kalau orang sudah mampu memaafkan dirinya, maka dia akan menciptakan potensi yang keren, potensi yang positif, dan itu akan siapapun nanti yang melukai dia, biasa-biasa aja, sudah nggak ngefek gitu ya. Maka itu yang terjadi adalah sudah memaafkan dirinya. Tapi kalau hanya ngomong maafkan orang lain karena dia sempat kecewa, menjadi insecure, kemudian orang lain temannya ngomong, aku minta maaf ya, oke, aku maafkan, mudah, tapi kalau masih hatinya sakit hati, itu berarti dia belum memaafkan dirinya. Jadi, jadi menangani insecure itu kita lihat dulu polanya, apa penyebabnya, motifnya, nah itu sangat penting sekali. Terima kasih sharingnya pagi ini, Bu Aroh.
Ini sudah cukup luar biasa sekali ya manfaat dari sharing kita pagi hari ini. Mungkin yang selama ini kalian sahabat beta merasa insecure, yang hanya mendengar kata insecure, dan sekarang sudah tahu apa sih insecure itu dan bagaimana dampaknya, bagaimana tipsnya. Tadi kita sudah dibahas bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada satu pesan dari Ibu Warah untuk sahabat beta yang saat ini menjadi remaja yang sedang mencari jati dirinya. Ya, closing statement ya dari saya, anak-anakku yang berbahagia. Mungkin saat ini kalian sedang belajar, tapi mungkin nanti akan menonton, menyimak video ini, atau sekarang yang lagi istirahat, atau sekarang yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan. Intinya begini, siapapun kamu tidak akan pernah bahagia karena orang lain. Tapi kamu akan bahagia karena dirimu sendiri. Maka jangan pernah kamu mencari kebahagiaan itu, tapi ciptakanlah bahagiamu dengan melalui rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhan. Luar biasa sekali. Adem rasanya Bu hari ini. Jadi kita mulai punya pikiran, saya harus berubah nih besok nih. Mulai besok, mulai detik ini saya harus membuang perasaan saya yang irasional itu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Waro, luar biasa sharingnya pagi ini. Semoga terus bisa memberi manfaat untuk sekitar. Sehat selalu Ibu Waro ya. Salam Iya, ya, semoga bermanfaat. terima kasih semuanya ibu-ibu yang sudah hadir, ibu-ibu guru BK yang Iya. sudah hadir, anak-anak nanti yang menonton, terima kasih, salam kenal sekali lagi. Matur nuwun Bu Ani, sudah dipercaya, Sudah sharing bareng. Kita akhiri ya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di topik yang pastinya lebih menarik, lebih membuat kita lebih semangat menjalani hari-hari kita. Kita akhiri ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.